Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal dan menggunakan Gcam di semua seri Realme. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Gcam ini digunakan di smartphone yang non Google ya, seperti Google Pixel 1, Google Pixel 2 dan seterusnya, misal di HP Realme, Xiaomi dan sebagainya, biasanya itu mengalami foreclose atau keluar ketika ingin menggunakan fitur night mode. Nah, sementara fitur mode malam inilah yang dirasa keren dan wow banget ketika kita menggunakan Gcam. Jadi sayang lah ya kalau misalnya fitur mode malamnya tidak bisa digunakan. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri ya ketika menggunakan Gcam di seri Realme ini, ya khususnya Realme 6, saya menggunakannya di Realme 6 mengalami foreclose atau keluar gitu ya. Dan sekarang saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan dan menginstal Gcam di semua seri Realme ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Masuk ke Chrome ya teman-teman. Dimana nanti saya bakalan taruh link download di deskripsi video ini untuk Gcam-nya ya. Dimana kalian tinggal download saja di sini Ngcam yang versi 7.4, tinggal diklik aja. Nah, kalian tinggal download ya, karena saya sudah mendownloadnya dengan ukuran sekitar 132 MB. Gak apa-apa, nanti kalian bakalan terbayar dengan hasil jepretan atau potretannya ya, yang sangat detail dan jernih banget. Kemudian di sini ada config ya teman-teman ya. Kalian mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau misalnya gak pakai config untuk Gcam ini, bagaimana Bang? Nah, untuk config ini bukan merupakan sebuah syarat Gcam berjalan dengan lancar, tapi config ini digunakan bagi kita ya, termasuk saya juga yang malas gitu untuk otak-atik settingan di Gcam-nya, sehingga kita menggunakan config milik orang lain dan digunakan di Gcam yang telah kita install atau pasangkan di smartphone kita, seperti itu. Nah, kalian tinggal download saja untuk config-nya, gak terlalu gede banget, hanya 23 KB ya, tidak sampai 1 MB. Oke, setelah menyiapkan bahan-bahannya ada new Gcam dan config-nya, kalian tinggal masuk ke manajer file ya. Setelah itu ada file download. Pokoknya cari file download ya. File download, kemudian ada Ngcam serta config Gcam kita yang telah kita download sebelumnya. Setelah itu kita tinggal install teman-teman. Setelah diinstal ya kita tinggal tunggu untuk proses penginstalannya selesai. Nah, setelah selesai kita langsung buka saja ya teman-teman. Karena di sini sedang memeriksa juga oleh pihak security yang ada di Realme. Kita tinggal buka dan sudah dinyatakan aman ya. Untuk perizinan kita izinkan semuanya ya. Izinkan. Nah, setelah itu masuklah kita ke Gcam-nya ya teman-teman. Nah, untuk Gcam ini sangat cocok banget untuk seri Realme. Karena di Realme ini untuk kameranya resolusinya gede-gede gitu. Ada yang 48 megapiksel, ada yang 64 megapiksel. Dan bahkan sekarang untuk Realme 8 Pro udah 108 megapiksel ya teman-teman. Nah, untuk di seri saya karena Realme 6 ya, untuk kamera potretnya itu 13 megapiksel ya teman-teman ya, yang ini. Kemudian untuk kamera yang ininya, kamera utama 64 megapiksel. Jadi disesuaikan dengan spesifikasi resolusi kamera berdasarkan seri Realme kalian. Ya kalau misalnya Realme C15, Realme C12 ya pasti beda-beda lah ya. Oke, kita coba dengan mempotret 13 megapiksel ya dengan menggunakan resolusi ini. Oke, kita potret. Oke, kemudian di kameranya ini yang 64 megapiksel ya teman-teman, kita coba potret aja. Nah, kita udah mempotret dengan menggunakan yang 13 megapiksel dan pokoknya hasilnya gak bakalan mengecewakan teman-teman. Di sini gambarnya detail banget, kemudian kecerahannya juga gak lebay ya ketika minim cahaya kayak gini. Itu yang 13. Nah, ini yang 13 ya, yang potret. Kemudian ini yang 64 megapiksel. Pokoknya jernih banget pokoknya ya. Tuh, sampai di zoom kayak gini juga masih kebaca yang tulisan kecilnya. Oke, itu tanpa config ya teman-teman, tanpa disetting
Nah di sini ada settingannya teman-teman. Jadi settingan default dari Gcam-nya. Oke, kita gunakan config yang telah kita download dengan tadi ya cara menekan ini, mengklik kemudian ada setting atau setelan yang kayak gitu. Ada yang paling bawah yang namanya itu konfigurasi. Nah, untuk mengaktifkannya kalian harus ke sini dulu ya. Kemudian setelah dikonfigurasi ada nama panggilan, perubahan dan simpan. Kita simpan aja. Karena di sini seri Realme gua ya. Gua cowok. Config namanya bebas, mau apapun ya. Tidak ada syarat nama harus apa. Misalnya config Ilham. Kita simpan. Nah, setelah disimpan, nanti bakalan ada file Gcam di manager file. Oke deh teman-teman, kita nonaktifkan terlebih dahulu atau apa sih namanya? Kita hapus dari ZenUp. Kemudian manager file nih teman-teman ya. Setelah di manager file kita masuk ke internal tuh kan ada Gcam, ada config 7. Kalau kita tidak men-setting dulu ke pengaturan, nah untuk file folder Gcam-nya gak bakalan ada. Setelah itu masuk ke download ya, karena kita punya config Gcam Nikitanya di file download. Oke, kita pindahkan config Gcam Nikitanya ke Gcam yang telah ada secara otomatis tadi. Masukkan ke config 7, kemudian pindahkan saja di sana. Setelah itu kita tinggal masuk kembali ke Gcam-nya teman-teman ya. Ke Gcam-nya, kameranya. Nah, untuk mengaktifkan config yang telah kita simpan di config 7 tadi, double tap di layar yang hitam ini ya. Pokoknya di layar hitam, mau di sini bebas. Nah, kalau di sini juga bisa. Nah, karena udah ada config Ilham dan config Gcam Nikita, kita akan menggunakan config Gcam Nikita. Kemudian kembalikan atau restore dalam bahasa Inggris. Nah, kita sudah menggunakan settingan config Gcam Nikita dengan tampilan seperti ini. Kalau di config Ilham yang tadi nggak ada bulatan-bulatan ini ya. Mana? Nah, bulatan-bulatan ini. Kalau di sini ada, kita coba kembalikan lagi ke config Ilham supaya lebih membedakan tuh. Kalau di sini nggak ada, kalau di sini di config Nikita, Gcam Nikita ada. Pokoknya kalian bebas lah ya mau menggunakan config atau enggak. Hasilnya juga memuaskan banget lah. Nah, di sini ya, ini untuk kita coba untuk yang 13 megapiksel. Oke, jepret. Oke, itu yang 13 megapiksel. Dan kita coba kembali dengan menggunakan yang 64 megapiksel. Oke, jepret. Nah, kita udah mencoba ya dengan menggunakan config dan non config. Ya, ini yang non config ya teman-teman ya. Ini 13 megapiksel, ini 64 megapiksel yang non config. Ini yang menggunakan config, ini yang menggunakan config juga. Nggak terlalu beda jauh tapi ada sedikit perbedaan lah ya. Nah, ada sedikit perbedaan tapi nggak apa-apa, kalian pilihan ada di kalian mau menggunakan config ataupun tidak menggunakan config. Dan sekarang kita akan tes fitur mode malamnya ya teman-teman di lemari saya yang berantakan banget supaya minim cahaya juga. Oke, kita akan coba fitur night mode ya dari Gcam ini, apakah lebih baik daripada bawaan Realme atau enggak ya. Kita akan coba di lemari saya ya, karena untuk cahayanya minim banget. Nah, di sini ya berantakan banget lah pokoknya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai percobaan. Ini kok ada ini, kita hapus dulu fotonya. Nah, kita gunain yang ini nih, ini fitur malam. Oke, stabilkan dulu kamera. Ini bawaan dari Realme-nya ya teman-teman ya. Ini bawaan dari Realme. Kemudian kita akan menggunakan Gcam-nya teman-teman. Oke, kita buka Gcam-nya. Kita akan menggunakan yang mode malam. Coba mode malam katanya. Oke, gak apa-apa. Geserkan untuk fokus. Wait. Kita jepret ya. Oke,
Kita udah jepret dengan menggunakan kedua kamera, baik dengan kamera bawaan dan kamera yang dari Gcam. Dan kita coba lihat di galeri ya. Nah, ini tadi bawaan dari Realme-nya dan ini adalah dari Gcam. Coba kalian bandingkan bagus yang mana? Kalau menurut saya bagus yang inilah. Di sini untuk kalau yang dari Realme masih ada tampak kusam-kusam gitu ya. Kalau dari Gcam-nya untuk lihat kreseknya ini. Pokoknya detail banget ya. Detail banget kalau dari Gcam sendiri. Tuh, bahkan ketika di zoom juga detail. Kalau dari bawaan ya karena ini bawaan mungkin ya jadi kusam kayak gitu. Oke, hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga Gcam ini dapat diterapkan di semua seri Realme kalian. Kalau semisal ada pertanyaan, silakan di komen saja di papan komentar. Di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, serta bantu subscribe channel saya agar bersemangat dalam membuat konten tentang Realme-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.